Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Lydia Oktaviani. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan video tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya saya akan mengenalkan diri saya sendiri, yaitu Lydia Oktaviani, BP 1901-1026. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Padang. Saya dari kelas 2019A. Nah, semoga video kali ini bisa membantu teman-teman semua. Nah, baik, kita mulai saja ya. Fungsi sistem reproduksi pada pria itu berfungsi terutamanya untuk memproduksi dan menyimpan serta mengantarkan sperma untuk pembuluhan sel telur. Sedangkan sistem reproduksi wanita itu memiliki fungsi memproduksi sel telur dan mengandung bayi. Nah, sistem reproduksi pada wanita dan pria itu sama-sama terdiri dari bagian eksternal dan bagian internalnya. Di sini kita akan membahas satu persatu, baik itu sistem reproduksi wanita, baik itu sistem reproduksi pria. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu kan berkembang biak, melakukan sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi pada manusia ini menjadi komponen penting dalam menghasilkan keturunan. Sistem reproduksi pada manusia ini, baik pria maupun wanita, memiliki struktur organ internal dan eksternal masing-masingnya, memiliki fungsi yang berbeda, seperti yang saya bilang tadi. Nah, awal proses reproduksi manusia itu terjadi ketika sel sperma dari pria dan bertemu dengan sel telur wanita. Umumnya terjadi dalam berhubungan seksual. Proses ini dapat berjalan berkat adanya organ-organ reproduksi yang berfungsi dengan baik. Organ reproduksi ini beserta dengan kelenjar dan hormon membentuk sistem reproduksi yang berperan dalam proses reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi pada pria dan wanita itu berbeda, serta bekerja spesifik untuk masing-masing jenis kelamin secara genetik. Di sini kita akan mengenal sistem reproduksi pria dan wanita. Fungsi sistem reproduksi pada pria itu terutama untuk memproduksi dan menyimpan serta menghantarkan sperma untuk pembuahan sel telur. Nah, sedangkan sistem reproduksi wanita itu sendiri memiliki fungsi memproduksi sel telur dan mengandung bayi. Kedua fungsi tersebut saling melengkapi dalam proses reproduksi. Nah, sistem organ reproduksi pada pria dan wanita itu sama-sama terdiri bagian eksternal dan internalnya kan. Nah, sebagian besar reproduksi pria berada di luar tubuh, berbeda dengan wanita yang lebih banyak berada di dalam tubuh. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem reproduksi pria. Nah, struktur organ reproduksi pria itu, reproduksi eksternal pada pria itu meliputi penis. Penis itu adalah organ vital pria yang digunakan untuk berhubungan seksual di saat mencapai klimaks seksual. Sperma keluar melalui saluran di dalam penis. Yang kedua itu ada skrotum. Skrotum itu sendiri adalah kantung kulit yang menggantung pada pangkal penis. Kantungnya kecil dan berotot. Ini melindungi testis secara saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga ada testis. Testis itu sendiri adalah organ paling penting dari sistem reproduksi laki-laki yang terletak di dalam skrotum. Testis ini merupakan kelenjar di mana sperma dan testosteron diproduksi. Selain itu, struktur organ reproduksi pria didukung oleh organ internal yang juga dikenal sebagai organ aksesori. Organ-organ ini bermanfaat untuk membantu menjalankan fungsi reproduksi. Penyimpanan dan keluarnya sperma meliputi uretra, vas deferens, epididymis, vesikula, seminalis, ductus ejaculatoris, kelenjar fosfat, dan kelenjar bulbourethral. Nah, pada kinerja organ-organ reproduksi pria ini akan bergantung pada kondisi hormon reproduksi dalam tubuh pria, yakni testosteron yang memiliki manfaat dalam
perkembangan karakteristik seorang pria termasuk fisik dan gairah seksualnya, serta FSH yaitu Follicle Stimulation Hormone dan LH Luteinizing Hormone yang bekerja membantu produksi sperma. Setelah itu, sekarang kita akan menjelaskan sistem reproduksi pada manusia bagi wanita tepatnya ya. Nah, pada wanita struktur organ reproduksinya lebih banyak terletak di dalam tubuh atau organ reproduksi internal, yaitu meliputi yang pertama ada tuba falopi, yang kedua ada ovarium, yang ketiga ada vagina atau cervix, yang keempat ada uterus atau rahim. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu. Tuba falopi itu sendiri adalah organ ini berbentuk kecil yang menempel di bagian atas rahim. Tuba falopi berfungsi sebagai jalur sel telur untuk bergerak dari ovarium ke rahim. Yang kedua ada ovarium. Ovarium adalah kelenjar berbentuk oval kecil yang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium ini menghasilkan sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Yang ketiga ada vagina atau cervix, yaitu adalah jalur yang menghubungkan cervix atau mulut rahim ke bagian luar tubuh. Vagina dikenal juga sebagai jalan rahim. Pada saat berhubungan seksual, penis akan masuk ke dalam organ ini. Yang keempat ada uterus atau rahim. Rahim adalah organ berongga berbentuk seperti buah bir yang merupakan tempat bagi janin berkembang semasa kehamilan. Organ reproduksi wanita ini dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal pada wanita, yaitu labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual pada wanita, melindungi organ reproduksi wanita dari berbagai penyebab infeksi, juga memiliki peran yang memungkinkan sperma untuk memasuki tubuh wanita guna mencapai sel telur. Sistem reproduksi pada wanita ini bekerja dengan 4 hormon reproduksi utama, yakni FSH dan LH, yang membantu proses pembentukan sel telur di ovarium, serta estrogen dan progesteron yang berperan penting untuk kehamilan. Sistem reproduksi pada manusia ini, baik pria maupun wanita, memiliki keunikan dengan fungsinya masing-masing. Kesehatan setiap organ dalam sistem reproduksi perlu dijaga dengan baik, dimulai dari pola hidup yang sehat hingga perilaku seksual yang aman demi menunjang proses reproduksi dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Alat reproduksi ini sendiri memiliki arti, yaitu alat yang digunakan untuk proses reproduksi manusia, baik wanita maupun pria, pasti memiliki alat reproduksi. Dan alat reproduksi itulah yang nantinya digunakan untuk menghasilkan generasi penerus mereka. Tanpa adanya alat reproduksi, sangat mustahil akan terjadi penerusan generasi dalam keluarga itu. Sekiranya ada 2 jenis alat reproduksi yang nantinya akan dibahas dalam reproduksi ini, terdiri 2 jenis, yaitu reproduksi dalam dan alat reproduksi luar. Bagi laki-laki terdiri dari penis dan skrotum sebagai alat reproduksi luar, dan juga testis, epididymis, prostat, vesicula, seminalis, dan vas deferens, dan juga kelenjar bulboteral sebagai alat reproduksi bagian dalam. Sedangkan pada wanita terdiri dari vagina, labia mayor, labia minor, ovarium, dan tuba falopi. Pada organ reproduksi pria tadi kan ada penis. Nah, penis ini berasal dari kata palus yang memiliki arti sebagai ekor. Penis adalah organ bagian luar dari alat reproduksi karena penis berada di bagian luar. Penis dapat dilihat dengan mata tanpa bantuan alat apapun. Pada bagian luar reproduksi penis ini memiliki jaringan erektil yang cukup besar.
Jaringan tersebut terdiri dari 3 jaringan. Di setiap jaringannya itu mengandung pembuluh darah yang jumlahnya cukup besar dan bernastomata. Di dalam penis terdapat beberapa bagian yang lainnya, yaitu corpus cavernosa, yaitu jaringan ini merupakan kumpulan jaringan erektil dorsal yang terdiri dari 2 kumpulan itu. Dari kumpulan itu terdapat jembatan dengan jenis jaringan yang dapat dibilang sama. Yang kedua ada corpus spongiosum, yaitu jaringan ini merupakan jaringan vertikal yang lebih kecil dibandingkan jaringan yang lainnya. Jaringan ini terletak mengelilingi uretra dan juga jaringan ini berfungsi untuk melindungi uretra karena komponen pada jaringan ini membungkus uretra. Yang ketiga ada gland penis, yaitu bagian penis yang terletak di ujung penis. Sedangkan pada cavernosa, pada bagian badan cavernosa juga dikelilingi oleh jaringan yang padat. Jaringan itu adalah jaringan penyambung yang disebut tunica albuginea. Sedangkan pada uretra dalam penis juga dikelilingi oleh jaringan erektil yang dimiliki banyak rongga-rongga yang mengandung banyak pembuluh darah. Darah pada penis ini akan diterima oleh arteria penis dan akan dibentuk cabang untuk membentuk arteria dorsal dan juga arteri pada bagian dalam yang memiliki rangsangan atau berpasangan. Pada bagian penis ini memiliki darah yang melimpah karena penis merupakan organ yang mempunyai suplai darah yang cukup melimpah pada urat saraf spinal, parasimpatik dan juga pada saraf simpatik serta pada organ ujung sensori lainnya. Fungsi penis ini sendiri sebagai sarana untuk jalur air seni dibuang. Penis merupakan saluran seperti halnya sebuah pipa. Ia akan membuang kotoran yang berada di dalam meliputi penis. Kotoran atau air seni dapat disalurkan keluar agar tidak terjadi penyakit di dalamnya dan digunakan untuk alat senggama. Yang kedua ada skrotum. Skrotum ini sendiri adalah alat yang digunakan untuk membungkus testis. Letak skrotum ini di antara penis dan juga anus. Skrotum ini terletak di depan perineum. Skrotum ada 2 atau sepasang. Ada skrotum kanan dan ada skrotum kiri. Pada bagian ini skrotum dibatasi oleh jaringan ikat dan juga otot dartos. Otot ini memiliki fungsi sebagai alat gerak bagi skrotum, hingga skrotum dapat mengendur dan juga dapat mengurut. Pada bagian skrotum juga memiliki serat-serat yang berasal dari penurus otot luring dari dinding perut atau biasa disebut dengan otot kremaster. Fungsi dari skrotum ini sendiri yaitu memberikan lingkungan pada testis yang memiliki suhu dinding antara 1 sampai 80 derajat Celcius, 1 sampai 8 derajat Celcius, lebih dingin bila dibandingkan dengan suhu pada tubuh. Mengatur suhu pada testis agar tetap terjaga dan memberi ruang untuk testis agar dapat bergerak, baik bergerak menjauhi tubuh maupun bergerak mendekati tubuh. Yang ketiga ada testis. Testis adalah organ reproduksi pria yang berada di dalam organ reproduksi. Testis ini sendiri memiliki bentuk oval dan juga testis terletak di bagian dalam skrotum. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa skrotum adalah alat yang digunakan untuk menjaga testis agar tetap memiliki fungsi suhu yang sesuai dengan suhu pada lingkungannya. Fungsi testis ini digunakan sebagai alat penghasil spermatozoa atau sel kelamin jantan dan sebagai alat untuk menghasilkan hormon seks testosteron dan menjaga suhu agar spermatogenesis tetap terjadi. Yang keempat ada epididymis, yaitu bagian organ pada alat reproduksi yang memiliki bentuk seperti saluran yang berkelok-kelok. Saluran epididymin berada pada skrotum dan juga berada di luar testis. Apabila dilihat epidermis ini berbentuk hampir seperti huruf C. Fungsinya ini sendiri sebagai alat penyimpanan, sebagai saluran
Epididymis merupakan alat untuk pengangkutan dan tempat pematangan sperma. Yang kelima ada vas deferens, yaitu merupakan saluran organ reproduksi yang biasanya berbentuk seperti layaknya tabung. Fungsi vas deferens ini sendiri sebagai saluran sebagai jalannya sperma vesikula, tempat untuk penampung sperma dan tempat untuk proses pematangan sperma. Yang keenam ada kelenjar kelamin, yaitu organ pada kelamin pria. Kelenjar kelamin ini memiliki 3 bagian, vesicula seminalis atau disebut dengan air mani, kelenjar prosta, dan juga kelenjar bulboretra. 3 bagian itu ada juga menjadi 4 bagian. Vesicula seminalis atau kandung mani merupakan organ yang berfungsi untuk mengsekresikan cairan dalam tubuh yang memiliki sifat basah. Selain itu, vesicula seminalis ini berjumlah sepasang, yaitu kanan dan kiri. Kelenjar prostat adalah organ reproduksi pria yang berada di bawah kandung kemih. Kelenjar ini berfungsi untuk mengsekresikan cairan yang berada dalam kelenjar ini. Cairan ini dan juga cairan pada seminalis bermanfaat untuk tempat ruang gerak sperma. Yang ketiga ada kelenjar bulboretra, adalah kelenjar yang juga memiliki jumlah sepasang. Kelenjar ini memiliki fungsi menghasilkan lendir pada saluran ejakulasi yang memiliki sifat basah. Kelenjar bulboretra ini berada di bawah kelenjar prostat. Yang keempat ada saluran ejakulasi. Saluran ini yang memiliki fungsi hubungan uretra dengan vesikula seminalis, merupakan bagian penis yang memiliki fungsi untuk tempat keluar sperma dan air mani. Jadi saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma dan air mani di saat melakukan hubungan seksual. Dengan adanya air mani yang berhasil menuju indung telur, baru akan terjadi masa kehamilan. Nah, sekarang kita akan bahas secara rinci organ reproduksi wanita. Pada organ reproduksi wanita, yang pertama ada yang namanya vagina. Vagina ini memiliki panjang sekitar 8 sampai dengan 10 cm dan terletak di antara rektum dan kandung kemih. Vagina ini sendiri merupakan membranasi yang berfungsi untuk menghubungkan rahim ke bagian luar. Vagina yang sehat memiliki sifat yang asam. Sifat ini disebabkan karena adanya degradasi glikogen dan menjadi asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus. Vagina ini juga memiliki selaput lendir pada bagian terluar dan juga pada lapisan tengah vagina, terdiri dari otot-otot lapisan yang lainnya memiliki banyak serat. Fungsi vagina ini sendiri sebagai jalan lahirnya bayi, tempat ketika sedang melakukan hubungan seksual, untuk menyalurkan lendir pada rahim. Yang kedua ada uretrus atau rahim, yaitu yang memiliki berat sekitar 3 gram. Uterus juga tersusun dari lapisan otot-otot yang kuat, karena uterus nantinya yang digunakan untuk tempat tumbuh kembangnya janin. Otot pada uterus memiliki sifat yang elastis sehingga bisa berkembang dan mampu menampang janin pada saat kehamilan. Selain itu, uterus juga memiliki sel-sel epitel yang berada di dalam dinding rahim yang mempunyai fungsi sebagai pembatas uterus. Yang ketiga ada tuba Fallopi, yaitu saluran telur. Tuba Fallopi ini memiliki fungsi untuk membawa sel telur ke dalam rahim. Bila dilihat dalam gambar, tuba Fallopi memiliki bentuk seperti cabang pada jari. Cabang pada jari ini sering disebut dengan fembriare. Nah, yang keempat ada kelainan tuba Fallopi itu banyak ya. Yang pertama ektopik, yang kedua penyakit radang panggul, yang ketiga endometriosis, yang keempat itu ada ovarium atau indung telur, yaitu yang memiliki fungsi paling utama bagi tubuh. Ovarium ini menghasilkan telur guna untuk memupuk, dan juga indung telur ini berguna untuk menghasilkan hormon yang digunakan sebagai reproduksi. Proses ovarium pada siklus menstruasi.
pada siklus menstruasi, bagian ovarium inilah yang akan melepaskan sel telur. Bila pada saat sel telur dilahirkan, maka akan terjadi kehamilan. Ovarium adalah tempat untuk menghasilkan sekaligus menyimpan sel telur yang digunakan untuk pembentukan janin pada saat melakukan hubungan seksual nantinya. Dua, ada pada telur di dalam ovarium, telur-telur ini ditutupi oleh lapisan sel yang disebut dengan lapisan folikel. Sel-sel telur ini akan terus berkembang dan berkembang sehingga telur matang akan ikut dialirkan pada saat menstruasi. Sel telur ini setiap siklus menstruasi dilepaskan pada ovulasi. Nah, sel yang menutup telur ini selalu berkembang dan juga sel folikel ini akhirnya tidak akan mengeluarkan menstruasi lagi yang bisa disebut dengan menopause. Hal ini disebabkan karena ovarium sudah tidak mampu untuk mengeluarkan hormon estrogen dan juga hormon progesteron. Nah, hormon yang dihasilkannya itu pun berbeda kan, ada dua tadi. Nah, yang kelima ada mens veneris, yaitu memiliki kata lain mons pubis, kerap sekali disebut dengan kemaluan. Mons veneris ini merupakan lapisan lemak yang berfungsi untuk menutupi tulang kemaluan. Yang keenam ada labia mayora atau bibir besar kemaluan. Bagian ini merupakan bagian luar dari kemaluan wanita. Bagian ini terbentuk seperti bibir, tetapi agak terlihat lebih lebar. Pada bagian ini terdiri dari jaringan kelenjar keringat dan juga jaringan kelenjar lemak. Yang ketujuh ada labia minora, yaitu seperti labia mayora, tetapi labia minora ini terletak di dalam labia mayora. Labia minora ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya seks yang akan dikeluarkan. Yang kedelapan ada vestibulum. Organ ini dibatasi oleh labia minora dan organ ini dibatasi oleh pertemuan dua labia minora. Vestibulum adalah tempat saluran kencing. Yang kedelapan ada hymen. Hymen itu biasa disebut dengan selaput darah wanita. Selaput darah wanita ini adalah selaput lendir yang mengeluarkan suatu lipatan-lipatan dan menutupi introitus vagina. Hymen atau selaput darah ini memiliki berbagai macam bentuk seperti bulat dan juga bulan sabit. Ada juga yang berbentuk pemisah. Bentuk dari selaput ini bermacam-macam, ada juga yang lunak dan ada juga yang kaku. Selaput darah ini hanya dapat dilalui oleh jari kelingking bila selaput darah ini masih utuh dan belum terluka. Nah, demikian video tentang organ reproduksi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum.